Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditulis oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, diriwayatkan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Bakar di dalam surga, Umar di dalam surga, Utsman dalam surga, Ali di dalam surga, Talhah di dalam surga, Az-Zubair di dalam surga, Abdurrahman bin Auf di dalam surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di dalam surga, Sa'id bin Zaid di dalam surga, dan Abu Ubaidah al-Jarrah di dalam surga. Allahu Akbar. Sahabat mulia ini sungguh luar biasa. Julukannya Al-Faruq. Yang memberikan julukan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Faruq, yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Ini bermula ketika beliau memutuskan menjadi muslim, bergabung bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awalnya beliau berniat sebagai orang yang paling memusuhi Nabi, berniat membunuhnya. Tapi Masya Allah, Allah menakdirkan doa-doa Nabi. Para ulama meriwayatkan 5 tahun Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadin minal umarain. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan satu dari 2 Umar. Satu dari 2 Umar itu diantaranya adalah sahabat yang mulia ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sementara Umar yang satunya adalah Amr bin Hisham, yang tidak lain adalah Abul Hakam atau Abu Jahal. Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui, yang maha menerima semua doa, mengajarkan kepada kita tentang kekuatan keyakinan. Doa Nabi berlangsung 5 tahun dan beliau tidak henti-hentinya nyuwun kepada Allah. Sungguh, ini menjadi satu pelajaran yang luar biasa, yang semoga menjadi tambahan keyakinan kita ketika Allah berfirman, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian semuanya, mintalah kalian semuanya kepada Allah. Sahabat-sahabatku yang senantiasa mengharap ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuknya Islam sang sahabat mulia ini sungguh luar biasa. Episode tentang penentangannya kepada Rasulullah tercatat oleh para ulama sejarah menjadi titik balik kembalinya beliau ke dalam fitrah. Pedang yang terhunus, ia sudah langkahkan kaki menuju rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian di tengah perjalanan dibelokkan oleh kabar tentang adiknya sendiri, adik kandungnya, Fatimah bintu Khattab. Allahu Akbar. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengarahkan beliau untuk mendapatkan cahaya di rumah adiknya sendiri, Fatimah bintu Khattab radhiyallahu anha. Ketika Fatimah bersembunyi dengan sang suami, dengan sahabat Khabbab bin Al-Arth, kemudian sahabat Umar memaksa ia keluar.
Saat ia keluar, ia pun meminta apa yang sedang dibaca tadi. Ternyata potongan ayat-ayat Al-Quran. Dibacakan surat Thaha dan Allah melembutkan hatinya, Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Thaha, kami Allah tidak menurunkan Al-Quran untuk menjadi beban, untuk menjadi kesulitan, kesengsaraan kepadamu. Allahu Akbar. Dan disinilah kemudian sahabat mulia Umar bin Khattab menunjukkan atau mendapatkan apa yang dijanjikan Allah, bahwa setiap doa pasti dikabulkan. Sahabat-sahabat yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Umar bin Khattab sekira selisih sekitar 7 tahun, ya, 17 tahun atau 13 tahun lebih muda dibanding usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih relatif muda. Jadi ketika Rasulullah menerima wahyu di usia 40 tahun, sahabat Umar baru berusia 27-an tahun. Sungguh luar biasa. Di antara kisah yang sangat fenomenal, mengapa kemudian beliau dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, adalah ketika beliau bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bukankah yang engkau sampaikan adalah kebenaran? Bukankah kita berada dalam barisan kebenaran? Ada apa? Apa yang menghalangi kita untuk tampil menyampaikan kebenaran itu?" Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan perintah kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam perihal pertanyaan sahabat mulia Umar bin Khattab ini. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian diperintah Allah untuk menyampaikan dakwahnya ke kalangan yang lebih luas. Awalnya ketika Allah berfirman, "Wa anzir 'ashiratakal aqrabin." Sampaikan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Tetapi ketika Umar bergabung menjadi muslim, kemudian Allah memerintahkan untuk Rasulullah keluar menyampaikan ke khalayak, ke masyarakat yang lebih luas. Dan kita tentu bisa membayangkan, tidak ada satupun yang berani menahan laju dahsyatnya dakwah Islam ini ketika dibentengi dua pahlawan, dua pejuang yang luar biasa ini, Umar bin Khattab, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Masya Allah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, keislaman Umar yang sejarak 5 tahun dari orang-orang yang terdahulu, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak jadikan itu alasan untuk mengecilkan sahabat Umar. Bahkan Allah memuliakan beliau. Bahkan Allah kemudian mendudukkan beliau dengan takdirnya sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau. Abu Bakar As-Siddiq menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat mulia Umar bin Khattab menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Allahu Akbar. Para sahabat yang senantiasa mengharap ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Keteladanan, kepemimpinan Umar bin Khattab ini luar biasa. Bahkan kemudian dicatat oleh seorang penulis internasional, 100 tokoh yang mengubah dunia. Michael H. Hart. Beliau menulis tentang 100 tokoh ini dan beliau menempatkan Umar bin Khattab dalam 10 besar. Bahkan la haula wala quwwata illa billah.
tanpa membeda-bedakan sahabat yang satu dengan yang lain, tidak. Tetapi diakui oleh Michael Hart bahwa beliau salah seorang peletak reformasi, perubahan yang sangat fenomenal. Masya Allah, keadilannya, kewibawaannya, kelemah lembutannya, luar biasa. Suatu hari, dengan pengawalnya, yaitu Aslam, beliau berniat menuju negeri Harrah. Di tengah perjalanan, seperti biasa, hanya dengan satu kendaraan, dan secara bergantian, beliau naik, Aslam menuntun. Kemudian bergantian nanti Aslam naik, dan beliau sang khalifah menuntunnya. Masya Allah. Sampailah di sebuah tenda yang beliau mendengar sebuah percakapan ringan dan ada nyala api di sana. Maka beliau datangi. Sesampai di tenda itu, beliau menyampaikan salamnya. Assalamualaikum. Dari dalam tenda terjawab seorang wanita bersuara, Waalaikumsalam. Sahabat Umar pun melanjutkan, bolehkah kami mendekat? Maka sang wanita itu mengatakan, silakan. Jika engkau baik, mendekatlah. Jika tidak, menyingkirlah. Masya Allah. Belum tahu, yang diajak bicara adalah khalifah. Tetapi ketegasan wanita ini, ketegasan muslimah ini, ternyata sangat tepat dengan ketegasan Umar bin Khattab. Kita tentu tahu, kita ingat, bahwa sang wanita tadi sedang menghibur anak-anaknya yang menangis kelaparan dengan rebusan air tanpa makanan. Masya Allah. Maka Umar bin Khattab sang khalifah pun mengatakan kepada Aslam, ikutilah aku. Berdua kemudian kembali menuju gudang pangan dan beliau meminta Aslam, naikkan sekarung gandum itu, naikkan sekarung lemak itu ke pundakku. Aslam pun menyela, duhai khalifah, Amirul Mukminin, bolehkah aku membantumu? Biar aku membawanya. Umar bin Khattab mengatakan, duhai Aslam, sanggupkah engkau menerima, memikul dosa-dosaku nanti di akhirat? Tidak, biar aku yang membawanya. Masya Allah. Sampai di tenda itu, sahabat Umar pun, sang khalifah yang belum diketahui oleh sang wanita tadi, menuangkan, memasakkan hingga matang dan kemudian ia berikan sesuap demi sesuap kepada anak-anaknya tanpa sepengetahuan sang wanita tadi. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh jika kisah-kisah para sahabat, para pejuang ini diungkapkan tidak cukup sehari dua hari, maka semoga sepenggal cuplikan kisah teladan ini bisa memberikan semangat untuk kita menjadi pejuang, khususnya momentum Ramadan ini menjadi titik balik kita untuk meneladani, memberikan keyakinan pada kita, inilah jalan terbaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Inilah teman-teman terbaik, para nabi, para siddiq, para syuhada, para salihin. Mereka lah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang nanti dikumpuli menjadi magnet bagi siapa saja yang menaati Allah dan menaati Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat, semoga menjadi bahan untuk kita mempelajari, meneladani kisah-kisah Umar bin Khattab yang lain dan sahabat-sahabat mulia yang lain. Semoga Allah memuliakan kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.